Wah, ketemu meneh iki. Ketemu dengan saya kembali. Ini saya mau memberi pelajaran. Pelajaran itu cara nempelkan ini di pintu tol. Ini buat rekan-rekan. Kalau yang udah terbiasa di pintu tol, udah masuk tol, orang Jakarta, orang kota itu udah pasti bisa. Lah kayak orang teman-teman saya itu masih banyak yang dusun, banyak yang orang desa itu pasti bingung. Karena kemarin saya pernah ditanyain teman saya di desa itu, padahal mobilnya dia bagus pakai Pajero itu, tapi belum pernah merasakan lewat tol, katanya bingung ketinak kesasar. Oke, ini kan udah coba disyuting di sana bos. Ini masuk tol. Ini tata cara masuk tol ya. Jadi ini ya seperti ini juga. Tangannya itu kalau kita nggak punya duding tongkat itu harus gini. Itu enak gitu loh, enak. Nanti kan bulatnya enak. Nah ini juga sama topologi tata caranya agak slow, jangan nyoteng matahari pak. Nah ininya kan udah sampai itu ditutup, dilihat biar ditutup orang-orang desa tempat saya biar tahu. Lah ini didulek gini, rusak buka kan gitu. Enggak ada ceweknya ya sekarang. Kalau dulu di Jakarta waktu belum pakai etol itu yang nunggu cewek, sekarang udah nggak ada, aman sekarang. Oke, udah itu tata cara masuk lebu tol ya. Udah, terima kasih, nanti lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang lagi di perjalanan dari Tanjung Karang menuju kembali ke rumah, yaitu di mana Pak? Di Pekalongan. Metro habis itu Pekalongan. Metro terus Pekalongan. Iya. Kita ini jadi mau menanyakan sesuatu, yaitu apa sih keuntungannya untuk kita yang tidak tahu tentang tol atau jalan tol ini, terutama untuk kita yang hidup di desa-desa. Kalau orang kota semuanya sudah tahu Pak ya? Iya betul. Ya, karena sudah terbiasa. Jadi gini Pak ya. Ya. Ini maaf sebelumnya karena saya nggak bisa fokus melihat kamera karena saya sedang mengemudi. Jadi kita mengemudi di tol itu harus fokus, harus konsentrasi, karena kalau kita lalai, kalau tol itu kan kalau kita berpacu cepat nih, kalau nggak melihat speedometer kan bahaya gitu loh. Nanti tahu-tahu udah 140, 150, 160, itulah yang biasanya bikin banyak persentase kecelakaan. Jadi tadi yang ditanyakan ini Pak ya, keuntungan ya Pak ya. Iya. Jadi kalau keuntungan, kalau menurut saya sih Pak, kalau menurut saya di Lampung dengan adanya fasilitas pembangunan tol di era sekarang ini, kalau menurut saya sih bagus sih Pak, saya cocok. Emang ada sih sedikit banyak itu pro kontra ya masalah pembangunan tol, tapi apapun yang udah fasilitaskan, dibangunkan untuk kita, itu tetap kita syukurin. Karena yang dulu saya perjalanan contoh dari metro ke Bakauni itu dulu menempuh waktu itu lama sekali, sampai sekitar 6 jam itu kalau nggak jalannya jelek bisa lebih kan gitu. Kalau malam mungkin bisa di bawah 6 jam, tapi kalau sekarang alhamdulillah
Jadi alhamdulillah dengan adanya fasilitas ini kita untuk perjalanan jauh untuk memangkas waktu itu sangat banyak sekali, sangat efisien, sangat cepat. Dan kalau untuk masalah harga sih, untuk harga yang nggak ada namanya tol itu gratis ya Pak ya. Yang namanya tol itu mau dimanapun masuk pintu itu tetap bayar. Mau gratis, kalau mau gratis ya gawe tol dewe. Itu kalau mau gratis gawe tol dewe kan gitu. Tapi nggak masalah. Ya mudah-mudahan, kan sering dengar juga ya Pak ya, untuk orang komplainnya bahasa mereka, tol di Lampung mahal. Nah, oke, ini contoh dari perjalanan saya dari Bandar Lampung, keluar pintu tol metro itu 24.000, nah, berangkat pun 24.000, jadi 48 ya Pak ya? Iya. 48.000 itu pulang pergi. Jadi kalau untuk dikatakan mahal, itu ya ada yang bilang mahal, ada yang bilang sedengan, ada yang bilang murah. Tapi untuk umumnya banyak yang ngomong mahal. Tapi ya mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, suatu saat dengan adanya pemasukan anggaran dari dana dari tol ini, mudah-mudahan suatu saat bisa murah kan gitu. Dan Syarat-syaratnya apa aja Pak kalau mau masuk tol Pak kita Pak? syarat-syaratnya ini Pak. Jadi kalau kita harus punya yang namanya kartu kayak gini Pak. Ini kebetulan kalau ini dari BCA ya. Ini bukan iklan dari BCA enggak. Ini kebetulan saya pakai dari Journey on bus ya, on bus ya. Itu pakai BCA seperti ini, kita ngisinya di BCA, terserah, ada di Indomaret, ada yang pakai BRI, ada, yang penting kita beli di, kalau nggak salah beli di pintu tol juga ada Pak ya? Ada. Nah itu juga ada, yang penting tergantung kita di mana-mana udah enak kok Pak. Itu Pak kalau untuk pembelian masalah saldo. Itu syarat utama ya? Iya betul Pak. Nah, untuk syarat yang kedua, apakah kita mau menggunakan lajur kanan, lajur kiri itu seperti apa, Pak? Nah, seperti ini Pak. Contoh nanti ini belum. Ini ke depan ya. Ini belum ada biasanya. Itu di depan ada plang gede tulisan itu gunakan jalur kanan hanya untuk mendahului. Nah, itu penting sekali bagi orang-orang yang udah terbiasa di tol, dia udah refleks. Itu udah terbiasa. Oh ini saya mau nyalip pakai kanan, saya nyantai pakai kiri, bus gunakan jalur kiri kan, seperti itu biasanya. Nah itu kan, nah itu contoh pakai jaluran. Tapi saya sering, bukan hanya pernah, saya sering itu gini Pak, mobil itu pelan tapi lewat sebelah kanan kan gitu Pak. Jadi saya bingung, ini saya mau nyalip, kalau kanan lagi jelas nabrak tengah-tengah itu apa namanya Pak? Yang tengah-tengah pembatas jalan ya Pak ya? Aduh, nggak tahu apa itu namanya. Pokoknya itulah. Pembatas. Pembatas. Nah contohnya itu Pak. Nah itu ada tulisan gunakan jalur kiri. Itu untuk kita yang nyantai seperti ini. Nah itu kan Pak. Itu untuk kita yang nyantai seperti ini. Nah itu juga Pak. Yang berikutnya Pak, jalur kanan hanya untuk mendahului. Itu hanya loh Pak, maksudnya hanya. Enggak pelan-pelan di sebelah kanan ya Pak ya, tadi kanan ya? Ya kanan. Enggak pelan-pelan di kanan, terus saya mau nyalip dari kiri takut salah, cuman ya terpaksa saya harus nyalip dari kiri. Ya gimana lagi kalau nungguin orang pelan-pelan di sebelah kanan, ya kita nggak nyampe rumah, kelamaan. Oh iya Pak, pada dasar intinya sebelah kanan untuk mendahului, sebelah kanan untuk mendahului, sebelah kiri untuk truk bus gunakan jalur kiri. Kita pun kalau pelan-pelan jalur kiri deh, nggak apa-apa deh, cari amannya aja lah. cari amanahnya aja. Nah ini contoh Pak, nah ini saya lari berapa kilometer per jam ya, 120 lah ya, 120. Oh nggak ada Pak, hampir 100 lah. Nah ini gas saya sebelah kanan. Nah setelah itu kalau nggak pingin entah di depan atau di belakang ada, tetap kita pakai jalur kiri lagi, seperti itu Pak.
yang benar. Ini khusus untuk orang-orang desa loh Pak, maaf untuk orang-orang yang kota, orang-orang yang sudah mengerti ya nggak perlu mendengarkan ini, nggak perlu, tapi itu cukup subscribe aja gitu loh. Karena ini kan belum lama Pak gitu, di Lampung belum lama gitu loh. Orang yang biasa pakai jalan onderlah, jalan jelek, jalan berlubang, sekarang dikasih tol kan gitu. Makanya kan banyak sekali yang belum tahu gitu loh Pak. Jadi nggak mentang-mentang mobilnya bagus sudah lihai pandai di tol, itu enggak. Di tol itu nyaman, tenang, bisa kebut asal tertib dan teratur gitu Pak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih kegunaan tol ini kalau untuk kita yang masyarakat belum mengetahui? Emang umumnya gini Pak ya, untuk tol itu digunakan untuk kendaraan roda 4 ya Pak ya. Ya. Jadi selain roda 4 tidak boleh masuk ya Pak ya? Nggak boleh Pak, nggak boleh Pak. Tidak boleh atau dilarang? Motor itu kan rodanya 2 Pak, walaupun nanti bawa serep 2 lagi tetap nggak boleh Pak. Tetap boleh ya? Tetap roda 2 Pak. Tetap roda 2. Iya, nggak boleh Pak. Pokoknya prosedur dari sana itu cukup digunakan untuk kendaraan roda 4 Pak, mobil ya. Intinya Pak, bukan edet, ya. bukan circle, itu circle roda 4 juga nggak boleh Pak. Circle itu kalau bahasa Indonesianya apa kalau kita pakai biasanya? Untuk gilingan pelaku itu loh. Untuk geraji-geraji itu. Iya, untuk geraji kayu itu ya. Kayu itu ya seperti itu Pak. Iya. Kalau untuk penjelasan. Jadi gini Pak, kalau untuk pengendara bermotor itu jangan berkecil hati. Ya. Jangan berkecil hati, artinya tetap bisa menikmati jalan tol, kan gitu. Ya. Tapi yo mobilnya ngerental, kan gitu. Motornya digagain yang rentalan. Nah, motornya ditaruh di rentalan, itu rental. Kayak anak-anak itu ya. Atau naik itu Pak, kayak taksi online segala macam itu tetap bisa menikmatin Pak. Iya. Nah, yang nggak kalah pentingnya tetap Pak. Jadi untuk pengendara yang belum punya kendaraan roda 4, jadi saya di sini hanya bisa berdoa mudah-mudahan untuk teman-temanku semua yang subscribe, yang terutama yang subscribe itu mudah-mudahan diberi rezeki yang sangat luar biasa untuk membeli, yang mendengarkan atau melihat video ini bisa tercapai cita-cita untuk membeli kendaraan mobil sing apik kan ngono Pak. Iya. Terus ya yang terakhir Pak, yang terakhir semangat bekerja Pak. Iya betul. Tapi ini Pak, gimana? Jadi untuk yang melihat video ini saya jujur jangan mengatakan saya sombong. Saya bisa memberi penjelasan tentang tol, saya pakai mobil ya lumayan mewah lah ini. Itu saya bekerja Pak. Ini bukan punya saya sih Pak. Ini saya bekerja terus terang, saya buruh. Nah kebetulan bos saya itu ya alhamdulillah untuk ekonominya termasuk lumayan, jadi saya untuk diberi fasilitas bekerja ya mobil ini mobil baru Pak. Mobil apa ini Pak? Ini Ribbon kalau nggak salah Pak ya, Ribbon Innova itu loh Pak. Iya. Tapi bukan punya saya Pak, saya belum punya mobil, tapi saya sangat bersyukur untuk pekerjaan saya semakin cepat karena adanya tol. Nggak usah mikirin ini utang negara, utang apa, mudah-mudahan negaranya semakin maju kan gitu. Hidup Indonesia. Iya. Harapan terakhir Pak, untuk jalan tol gimana Pak? Untuk harapan terakhir untuk jalan tol yang khususnya di Trans Sumatera ya Pak, Trans Sumatera itu rencananya kan dari ujung Sumatera, dari Sabang ya Pak ya? Ya. Dari Sabang. Dari Lampung dulu. Dari Lampung. Dari Lampung sampai ke Medan. Sampai ke Aceh. Ke Aceh Pak. Ya. Sampai ke Aceh harusnya mudah-mudahan nggak lama lagi terrealisasi, karena saudara saya ada yang di Aceh, ada yang di Medan Pak. Saya mau ke sana itu Langut itu rasanya sangat jauh, jadi berpikir dulu, waduh mau sampai kapan, berapa hari pakai ini, mau naik pesawat mahal. Kan masalah mahalnya saya takut, itu kan dhuwur loh Pak. Takut ketinggian ya? Iya Pak, dhuwur loh itu Pak. Iya. Saya takut, tapi mudah-mudahan besok tetap saya beranikan diri untuk
untuk naik pesawat gitu. Tapi dengan adanya tol, besok kalau tolnya udah jadi nih Pak, itu sangat sangat bersyukur saya. Berarti besok kalau naik pesawat tetap kita tetap wawancara seperti ini boleh, Pak? Oh boleh Pak, boleh Pak. Oh iya iya iya. Apa-apa. Jadi gini loh Pak, jadi dengan adanya tol ini pokoknya Kita kasih manfaatnya. kita ambil manfaatnya aja deh Pak, dengan kita tol mahal gini. Iya. Dengan adanya tol mudah-mudahan kita semakin sukses semakin kaya. Iya. Kan gitu toh. Ya mau enak ya bayar toh Pak. Iya. Sekarang itu Pak. Betul. Gitu loh. Mau enak bayar. Jadi kalau adanya tol besok saya naik mobil aja, entah itu mudah-mudahan kalau sampai Aceh sampai Lampung udah tercover dengan adanya fasilitas tol, itu mudah-mudahan saya udah punya mobil sendiri gitu loh Pak. Kalau sekarang ya masih ini bekerja punya orang, ini fasilitas aja kok Pak. Oh iya iya iya. Ya, oke, makasih Pak atas partisipasinya Ya, Pak. untuk jalan tol. Ya, Ini Pak. resmi dari kita warga sendiri Pak, warga Indonesia ya Pak ya. Iya Pak. Dari Khususnya di Lampung Pak ya. Khususnya di Lampung, mudah-mudahan harapannya ke depannya tetap maju untuk Indonesia. Hidup Indonesia. Sip, merdeka Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.